tidak boleh, pendegakan hukum itu kan tidak boleh untuk pencitraan ya, satu kunci dulu ya kan. Kalau saya melihat perkara ini adalah lebih banyak pencitraannya dari penegak hukum khususnya KPK. Karena sebelum pemeriksaan tadi, ini kan pemeriksaan tersangka tadi ya, sebenarnya pemeriksaan tersangka tadi, kemudian dilakukan upaya paksa ya kan. Seharusnya tidak perlu akan show force, kalau memang kita dipanggil ke KPK ya ke KPK saja ya kan. Tapi ini kan tidak dipanggil ke sini, sampai sini harus upaya paksa yang dilakukan oleh KPK. Artinya KPK di sini tadi cuma melakukan seremonial saja sebenarnya, karena walaupun pemeriksaan tersangka tadi dia hanya mungkin ada 1, 2, 3, hanya 3, 4 pertanyaan aja, itu pun tidak masuk materi pokok ya kan, tidak masuk materi pokok. Nah, kaitan dengan materi pokok, sebelum pemeriksaan tadi saya sudah ketemu ke 5 tersangka. Dari 5 tersangka semua menyatakan tidak pernah selama proses pansel ya, proses seleksi asesmen yang disangkakan oleh KPK, bupati yang jadikan tersangka hari ini minta uang. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Dan mereka juga tidak pernah menyerahkan uang itu ke bupati, tidak pernah. Kalau saudara tanya siapa yang minta, siapa yang komunikasi, siapa yang terima uang, inilah yang hari ini tanda tanya kita besar, tim penasihat hukum bupati, karena mereka masih dilindungi. Ya kan, uangnya kan tidak diterima bupati, yang terima adalah dia menyatakan bahwa yang komunikasi dengan mereka adalah pansel, yaitu Sekda, PLT BKD, kemudian ada satu yang terima namanya Erwin. Artinya Pak Bupati dijebak ini? Bukan dijebak lagi, tapi ini lebih sebuah rekayasa hukum kalau fakta awal ya. Fakta awal ini, fakta awalnya adalah rekayasa hukum. Kalau memang apa yang disampaikan oleh kelima tersangka itu sesuai dengan faktanya. Tadi kami sempat ngobrol sebenarnya kayak apa sih fakta hukumnya. Dan itu pada saat pemeriksaan awal memang mereka diarahkan. Pemeriksaan awal pada proses lidik, baik itu di BPKP, ya kan, proses lidiknya diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Ya tadi yang saya sebut, ya kan, bahwa dijanjikan sudahlah ngomong aja bahwa uang itu ke bupati. Padahal uang itu sepeser pun tidak pernah sampai bupati. Ada rencana akan di-pry nih? Nah, kita akan bicarakan dengan tim penasihat hukum yang lain, dengan keluarga khususnya, ya kan. Artinya apa? Kita juga akan bersurat juga kepada beberapa lembaga, karena ini menyangkut juga marwah keluarga bupati juga, ya kan. Seperti itu, yang fakta terjadi seperti itu. Nilainya berapa sih uangnya yang disangkakan, Pak? Sampai ini belum tahu. Jadi bupati baru tahu ada minta uang dari pansel, ya PLT, BKD, dari Sekda dan semuanya itu ya baru pemeriksaan di KPK itu. Tapi terkait dengan uang-uang dan semuanya belum tahu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Pak siapa Pak nama lengkapnya? Pak Suryono Pane. Suryono Pane. Ini diperiksa berapa jam, Pak? Cepet Pak. Jadi cuma seremonial saja hari ini. Pak jemputnya jam berapa? Jemput ke Bangkalan? Datang sendiri undangan ya? Jadi hari Datang ini kita datang ke Polda itu adalah memenuhi panggilan KPK dengan pemeriksaan sebagai tersangka bertempat di Polda. Itu pun tidak lama, cuma ya tidak sampai 30 menit. Lamanya kan proses nunggu penerbangan tadi, kemudian dilakukan upaya paksa. Penangkapan dulu tadi, ya kan? Kan buat apa Pak ditangkap, sudah datang kok, ya kan ya? Makanya tadi saya ngomong tadi, hukum itu tidak boleh untuk pencitraan. Bahaya Pak kalau hukum itu dibuat pencitraan, ya kan? Terbang jam berapa Pak? Ya? Terbang jam berapa? Infonya jam 8. Nanti besok. Ini kan langsung proses. Ya. Oh Pak, dijelaskan dari pihak keluarga tadi siapa saja yang dampingi? Kami memang minta waktu tadi kepada penyidik dan diberikan waktu kepada penyidik keluarga untuk ketemu, ya kan? Keluarga ketemu itu tidak hanya keluarga dari Pak Bupati ya, tapi juga keluarga 5 tersangka juga diberikan kesempatan untuk ketemu sebelum proses didarahkan. Seperti itu. Kalau keluarga relatif sendiri siapa aja nggak ada? Ibunda dan istri kedua ya? Ya. Berarti 6 orang yang saat tadi di upaya paksa? Ya.
Tapi yang paling kunci 3 ini loh Pak, ya kan? 3 ini kan yang komunikasi aktif. Jadi bupati nggak pernah komunikasi dengan mereka, nggak pernah sama sekali loh. Yang komunikasi aktif itu adalah Sekda sama PLT BKD yang namanya Pak Nono, yang saat itu dia sebagai pansel juga. Berarti artinya ada proses itu, Tawarnya. transaksi uang itu di Pemkap. Ya transaksinya dengan mereka. Ya, ada tapi ya. Di situ Dikasih. dengan dari 5 tadi kan 2 ini nggak ngasih sebenarnya Pak. Kalau saya lihat 2 ini nggak ngasih, ya kan? Yang 3 ini diminta, tapi yang minta bukan dari sisi bupati, tapi dari temen dari pansel. Pansel siapa? Yaitu Sekda dan kawan-kawan. Seperti itu. Nah, kan tidak mungkin Pak. Kalau hari ini misalkan ada bukti misalkan